bisa bersuara tadi. Sekarang kayaknya sudah bisa. Sudah. Oh, iya, iya, iya. Apakah kameranya sudah terlihat yang punya saya, Pak? Sudah. Oh, sudah ya, ya. Berarti sudah nggak error lagi. Ya. Iya, Pak Rodi juga sudah on kamera nih. Oh Bu iya Pak, Siska. Gitu. maaf Pak. Lagi ada acara. Iya, Kami ada oh, lagi lagi ada ada hari acara. guru Pak. Hari Guru. Iya, Hmm, hari guru ini ada lomba-lomba itu. Kemudian saya ini Bu ininya, Siska masih sibuk panitianya Pak. juga nih. Iya, Bu Siska ketua panitia kalau mungkin. Ada Pak dari belakang. Iya, ketahuan ya. Karena kan di situ belum on kamera. Oh, ya, ya. Ini pakai premium apa free nih? Pri ya, Pri. Soalnya Oh, premium. Ya, tadi premium ada ini. Premium Premium. apa? premium. Ya, Oh, tadi Asusnya memang tadi yang habis tadi. Udah diganti sama Bu Evi. udah Udah dikasih diganti Pak. ya. Tadi saya jam 7.30 kok tiba-tiba hilang. Nah, ternyata pakai yang free. Jadi ganti berapa kali? 2 kali, 3 kali. Oke, ya. Baik, sehat semua ya. Sama hari guru kapan sih? Alhamdulillah Pak sehat. 25 November. 25. Tanggal 25 November. 25. Tanggal 25 Pak. Hmm, Kalau hari guru berarti yang merayakan siswanya ya. Guru juga Semua Pak. guru Semuanya. juga. Guru Semuanya. juga. Iya, saya dulu waktu itu pas hari guru di Vietnam yang mengadakan acara Oh, kampus itu di Hu University. Itu meriah hari gurunya. Mahasiswa yang mengadakan. Di kita mungkin karena belum jadi guru jadi nggak merayakan atau nggak tahu lah itu belum belum. Oke, baik kita lanjut. Ini banyak banyak berteori ya di sistem geometri ya. Jadi mentegaskan aja. Nah, kita akan memperkenalkan geometri affin. Jadi aksioma berikutnya jika dalam geometri insidensi itu diberikan aksioma kesejajaran, maka akan diperoleh geometri affin. Jadi aksioma kesejajaran masih menggunakan aliran geometri Euclid bahwa melalui sebuah titik di luar suatu garis dapat ditarik hanya satu garis. Jadi kesejajaran biasa lah. Jadi melalui sebuah titik di luar garis dapat ditarik hanya satu garis. Bisa dibayangkan. Kita belum menginjak kesejaran bahwa dua garis sejajar itu bertemu di jauh tak hingga belum. Jadi masih melalui sebuah titik di luar satu garis dapat ditarik hanya satu garis. Itu aksioma kesejajaran. Nah, sehingga ada muncul satu aksioma, muncul teori kesejajaran. Nah, ini sudah nggak masalah sebenarnya. Jika garis A sejajar B, apabila garis C memotong A, maka C memotong B.
Udah pasti kan. Tapi karena teorema, sehingga meminta dibuktikan. Nah, jadi bagaimana membuktikannya? Yaitu andekan C memotong A di P dan andekan C sejajar B berarti melalui P ada dua garis sejajar. A sejajar C sejajar B berlawanan dengan aksioma kesejajaran. Jadi C memotong B. Nah, itulah. Yang di, dari teorema ini mengakibatkan ada teorema akibat jika garis A, B, dan C berlainan, berlainan itu bisa memotong, bisa tidak. Artinya tidak memotong berlainan A sejajar B, C sejajar A, akibatnya C sejajar B. Nah, gampang digambarkan. Jika A sejajar B, B sejajar C, maka A sama dengan C atau A sejajar C. Ini sejajar. Nah, definisi jika garis A dan B bersifat A sejajar B atau A sama dengan B, dikatakan bahwa A searah B. Pada garis ya, artinya ya itu didefinisikan seperti itu, searah. Ada ketransversalan garis. Sebenarnya maksudnya ketransversalan garis itu kemungkinan-kemungkinan dari garis. Itu pertama A sejajar B atau A sama dengan B atau A tidak sejajar B dan A tidak sama dengan B. Itu ketransvers. Hanya kemungkinan garis. Terus definisi lagi garis melintasi B jika memotong B dan A tidak sama dengan B ditulis A melintas B. Jadi A melintas B bilanya bila perpotongan A dan B adalah sebuah titik. A dan B koplanar, itu maksudnya koplanar adalah sebidang, maka A sejajar B, A lintas B, A sama dengan B. Nah, kemudian didefinisikan bahwa G sejajar bidang V. Jika G dan V tidak memiliki titik potong, G lintas bidang V jika G dan V bertemu pada satu titik. Ya, ya intinya sejajar. eh, kita lanjutkan aja yang melintas sebidang. Nah, urutan keantaraan. Kemarin kayaknya sudah disinggung tapi lupa saya. Ada aksioma namanya urutan atau keantaraan, betweenness kalau bahasa Inggrisnya. Jadi aksioma pertama itu ditulis sebagai ABC, mengakibatkan CBA. Artinya ABC dan CBA itu ya sama. Dibaca B di antara titik A dan titik C. Jadi keantaraan B itu lari-lari. Artinya bilangan real lah kalau pakai kurung buka begini. A dan C hanya sebagai batas, B ada di dalamnya, lari-lari. Bisa ABC, bisa CBA. Itu namanya urutan. Aksioma keduanya, aksioma urutannya bahwa ABC itu mengakibatkan tidak ABC. Kalau tidak ABC berarti B tidak di tengah. Bisa berarti BCA. Yang ketiga, kalau ABC berlainan dan segaris, itu jika dan hanya jika ABC kemungkinan B-nya di tengah, BCA kemungkinan C-nya di tengah, atau CAB kemungkinan A-nya di tengah. Jadi ada tiga kemungkinan nih. Ini ABC berarti sama dengan CBA,
BCA sama dengan ACB, CAB sama dengan BAC. Nah, urutan keempat, jika P segaris berbeda dengan ABC, maka APB mengakibatkan BPC atau APC, tetapi tidak mungkin dua-duanya. Jadi P antara A dan B, P antara B dan C, atau P antara A dan C. Ini salah satunya. Jika A tidak sama dengan B, maka ada X, Y, Z. Sehingga XAB, AYB, ABZ. Itulah aksioma 1 sampai 5. Ini mengakibatkan geometri insidensi terurut karena masuk di betweens. Nah, sifat keantaraan. Sifat keantaraan B antara AC mengakibatkan garis AB sama dengan garis BC sama dengan garis AC. Jadi nama garis ABC memungkinkan AB memuat C, memuat BC, memuat C, AB. Kemudian dari situ ada muncul eh, teorema lagi bahwa, aduh, ABC mengakibatkan CBA, ABC mengakibatkan tidak BCA, tidak BAC, tidak. Artinya ini negasinya, tidak CAB. Nah, definisi ruas garis. Nah, ruas garis itu didefinisikan sebagai himpunan ruas garis itu AXB, yaitu X jika AXB. Artinya X, ruas garis disingkat dengan AB, X antara A dan B. Sehingga dari ruas garis muncul teorema kalau ada dua titik berbeda A tidak sama dengan B yang terjadi pertama AB sama dengan BA sebagai ruas garis. Ruas garis AB termuat di dalam garis AB. A tidak menjadi anggota ruas garis, demikian juga B tidak menjadi ruas garis yang sebagai batas dan AB himpunan tidak kosong. Nah, kemudian sebagai buktinya AXB, oh mungkin BXA, nah, BA, sehingga AB sama dengan BA selesai. Yang kedua, untuk membuktikan ambil sembarang titik X anggota ruas garis AB yang terjadi AXB segaris sehingga X anggota AB. AB termuat dalam garis AB selesai. Yang ketiga, andaikan anggota dari ruas garis AB yang terjadi AAB. Lah tidak mungkin atau A di luar B, AB tidak mungkin karena hanya sebagai batas. Yang keempat, karena A tidak sama dengan B, X A, B, B, sehingga X anggota AB dan pasti ruas garis itu tidak kosong. Oh, kemarin sudah. Sinar dan setengah garis. Jika dua titik A dan B, A tidak sama dengan B, maka XAB ini dinamakan sinar atau setengah garis. Ya, jadi X menjauhi ruas garis AB di luar karena bergerak, maka hanya searah ditulis dengan A atas B. Jadi dia menjauh ke arah A melampaui B, melampaui A. Jadi A atas B dinamakan perpanjangan AB melampaui A. Titik A dinamakan sinar atau A atas B berarti kan dengan pangkal itu. Ya. Nah, ini kemudian
teorema. Artinya jika garis AB itu akan sama dengan A atas B gabung A, gabung ruas garis AB, gabung B, gabung B atas A. Himpunan ruas garis saling lepas. Oh, ini sudah kemarin. Dibuktikan saling lepas, memotong B. Nah, kita ke ini sudah habis. Hmm, saya buka dulu. Oh, salah. Nah, kok jadi hilang? Hmm. Aksioma kekongruenan. Saya besar ini nggak salah. Jadi aksioma kekongruenan itu dikatakan pertama pada tiap pasangan dua titik berbeda. Jadi ada AB dipadankan dengan bilangan real positif tunggal JAB yang dinamakan jarak. Jadi antara beda jarak atau panjang AB atau ukuran AB, artinya jarak atau panjang. Jadi ada dua titik ada jaraknya. Yang kedua, andaikan AB itu sinar, kemudian ada X bilangan positif sembarang, ada tepat satu titik P anggota sinar AB yang mengakibatkan jarak AP itu sama dengan X. Di, itu konsep kekongruenan jarak. Yang ketiga, jika ABC, maka yang diketahui ini jarak A ke B ditambah jarak B ke C akan sama dengan jarak
A ke C. Nah, itu aksioma kekongruenan. Kemudian ada konsep ukuran sudut. Ini dibatasi untuk yang 180. Itu untuk kekongruenan 4. Jadi pada setiap sudut ABC ada sebuah bilangan real tunggal X antara 0 sampai 180 yang dinamakan ini ukuran sudut. Dalam hal ini jadi ukuran sudutnya yang 0 sampai 180. Aksioma seperti itu. Kemudian aksioma kelima, andaikan ada setengah bidang H, ada sinar AB yang terletak di tepi H, ada bilangan real X dengan X-nya antara 0 sampai 180, maka ada tepat satu sinar AC, sehingga sinar AC itu termuat di dalam eh, setengah bidang H, dan ukurannya sebagai sudut ABX, ABC sama dengan X. Nah, sekarang gabungan dari aksioma insidensi, aksioma urutan, aksioma kongruensi, kemudian ada aksioma kekontinuan Archimedes. Aksioma kekontinuan itu ada R sebuah sinar dengan ujungnya A0, andaikan ada barisan titik-titik pada R, yaitu A1, A2, sampai N yang jarak antar tiap dua titik berdekatan sama panjang. Apabila P anggota R, maka ada titik A, J, dan barisan sehingga A0, PAJ. Maka dari 1 sampai 4 dinamakan geometri netral atau geometri absolut. Nah, jadi sudah muncul geometri absolut berdasarkan aksioma itu. Kemudian sudut. Siku-siku adalah sudut yang kongruen dengan pelurusnya. Nah, besarnya sudut siku-siku adalah setengah pi. Itu didefinisikan sama dengan geometri Euclid. Nah, refleksi didefinisikan seperti pada geometri Euclid, yaitu refleksi terhadap cermin. Ide yang tebalnya diabaikan dan tidak hanya mencerminkan A ke B, tetapi juga mencerminkan B ke A, yaitu cermin pada dua belah pihak. Teorema jumlah besar dua sudut dalam setiap segitiga kurang dari 180. Sudah jelas ya, dua sudut dalam segitiga karena kalau jumlah sudut segitiga kan 180. Tapi ini menjadi teorema bahwa dua sudut dalam setiap sudut dalam tiap segitiga kurang dari 180. Nah, dibuktikan M itu besar sudut CAB. CAB ditambah CBA kurang dari 180 karena di atas itu ada sudut. Nah, karena sudut CBD, sudut CBD, maka besar sudut ABC ditambah sudut CBD itu 180. Jadi ini 180 setelah dijumlahkan. Besar sudut CBD, CBD itu lebih
besar dari sudut CAB. Jadi 180 dikurangi besar sudut ABC sama dengan besar sudut CBD lebih dari besar sudut CAB. Atau besar sudut CAB plus besar sudut ABC sama dengan atau kurang dari 180. Yaitu eh, jumlah besar dua sudut dalam setiap segitiga. Nah, diketahui segitiga ABC, maka AA1 B1 C1 sehingga besar sudut A1 B1 C1 sama dengan besar sudut A plus sudut B dan sudut C dan sudut A1 kurang dari setengah sudut A. Nah, ini yang agak lebih sulit lagi. Jadi ABC segitiga. Andaikan E titik tengah, BC, dan AEC, titik tengah BC dan AEF ya, AEF. Maka yang terjadi AE sama dengan EF. Nah, karena sudut AFB itu sama dengan sudut CEF, maka segitiga ABC dan segitiga FCA, ABC dan segitiga ABE, AB, ABE dan segitiga FCE, FCE ini kongruen jadinya. Kongruen dengan diketahui di sini menurut sisi sudut sisi, artinya kongruen bertolak belakang sisi sudut sisi. Sehingga sudut A ditambah sudut B, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan sudut 1 ditambah sudut 2 ditambah sudut 3 ditambah sudut 4 sama dengan 1 ditambah sudut 2 aksen tambah sudut 3 aksen tambah sudut 4 sama dengan sudut CAF ditambah sudut AFC ditambah sudut FCA. Selanjutnya sudut A akan sama dengan sudut 1 plus sudut 2. Sudutannya sama dengan sudut 1 plus sudut 2 aksen. Maka salah satu suku pada ruas kanan harus kurang dari atau sama dengan setengahnya sudut A. Andaikan sudut 1 kurang dari atau sama dengan setengah sudut A, sebut A sehingga A1 sudut C1 sebagai C1 dapat sebagai B1. Maka segitiga A1 B1 C1 adalah segitiga yang dicari sebab sudut A1 plus sudut B1 plus sudut C1 sama dengan sudut A plus B plus C dan sudut C dan sudut A1 kurang dari atau setengah dari sudut A. Nah, itu yang terjadi. Teorema Sha'kheri-Legendre. Jadi ditemukan oleh Sha'kheri-Legendre bahwa jumlah besar sudut dalam setiap segitiga adalah kurang dari atau sama dengan 180. Nah, ini sudah mulai eh, sah ya. Jumlah besar sudut dalam setiap segitiga adalah kurang dari atau sama dengan 180. Itu teorema Sha'kheri. Nah,
Andaikan segitiga ABC, sudut A ditambah sudut B tambah sudut C itu melebihi 180, nah, maka ada P yang positif yang mengakibatkan sudut A tambah B sudut C sama dengan 180 plus P karena lebih tadi. Nah, jadi A segitiga A1 B1 C1 sehingga sudut A1 B1 C1 sama dengan 180 tambah P dan sudut A1 kurang dari setengah sudut A. Nah, begitu pula untuk A2 B2 C2 sehingga sudut A2 sudut B2 C2 180 tambah B2 dan sudut A2 kurang dari setengah kurang dari A1 kurang dari seperdua pangkat dua sudut A. Nah, dipilih A segitiga AN BN CN sehingga sudut AN kurang dari setengah terseper dua pangkat N, sudut A kurang dari sudut A kurang dari sama dengan P. Dengan demikian N-nya cukup besar jadi diperoleh nilainya ini atau BN kurang dari 80 bertentangan dengan teorema sebelumnya. Jadi pengandaian sudut A tambah sudut B tambah sudut C lebih dari 180 tidak benar. Jadi harus sudut A plus sudut B plus C itu 180 atau kurang. Nah, setelah itu ada di geometri netral sebuah segi empat dinamakan persegi panjang. Itu di geometri netral ya. Apabila besar setiap sudutnya 90. Nah, oleh karena itu geometri netral tidak menganut aksioma kesejajaran Euclid. Nah, sudah bergeser. Maka sifat di dalam persegi panjang yang kita kenal harus dibuktikan tidak dengan menggunakan aksioma tersebut. Ya, sifat dari persegi panjang di situ sisi berhadapan sejajar, sisi-sisi dapat kongruen, diagonal-diagonal kongruen, diagonal-diagonal saling membagi dua sama panjang. Ini eh, segi empat. Nah, muncul teorema eh, jika ada persegi panjang ABCD dalam geometri netral, maka dapat dibuat persegi panjang lain yang panjang sebuah sisinya melebihi panjang ruas garis yang diketahui yang terjadi. Jadi diilustrasikan seperti ini. Anda diketahui persegi panjang. Ini persegi panjang ABCD, ABCD. Dan ruas garis yang diketahui XY ini lebih panjang dengan besarannya MXY. Ruas garis ini dinyatakan sebagai P sentimeter misalnya karena sebagai jarak. Harus dibuktikan adanya persegi panjang dengan panjang salah satu sisinya melebihi P. Perpanjangan AD itu dengan DD2 perpanjangannya itu, kemudian besar AD akan sama dengan besar AD perpanjang sehingga AD M sama dengan MD D2.
Nah, perpanjangan BC dengan CC2 sehingga MBC akan sama dengan CC2. MBC CC2. Sehingga MBC sama dengan MCC2. MBC akan sama dengan MCC2. Nah, dari sini tarik C2D2, C2D2, maka AD2C2 merupakan sebuah persegi panjang. A D2, kemudian C2, B ini merupakan sebuah persegi panjang. Nah, proses kita lanjutkan. Jadi dengan D3, D2, D3 sehingga DD2, MD2, D3 adalah C3 dengan CC2, C3. D3, C3B suatu persegi yang panjangnya sama dengan N. Nah, jadi ADN, CNB itu suatu persegi panjang. Jadi sederhananya itu ini masih bisa dibuat persegi panjang sampai N, N-nya tak hingga. Ya, maka persegi panjang itu memanjang gini ke arah sini. A, D, N, C, N, B itu persegi panjang. Nah, ada bentuk dalam geometri netral persegi panjang yang panjang dua sisi bersisian masing-masing melebihi panjang dua ruas garis yang lain. Kalau tadi memanjang ke kanan, nah sekarang memanjang ke atas. Jadi dari pergi panjang AGHF, AGHF yang dicari dengan besar sudut AF lebih dari EGY, EGY dan MAG lebih dari MPG. Ya. Jadi persegi panjangnya ke atas, membesar ke atas. Nah, si teorema Sakeri tadi muncul sebuah segi empat ABCD dinamakan segi empat Sakeri atau dinamakan juga sisi empat Sakeri. Apabila syaratnya itu dinamakan tuh BC kongruen dengan AD. AD. Dan apabila sudut DAB kongruen dengan sudut ABC, kongruen dengan sudut ABC, hmm, dengan sudut DAB 90, sisi AB dinamakan alias, sisi CD dinamakan sisi atas. Sisi AD dan sisi BC dinamakan kaki sudut C dan sudut D dinamakan sudut atas ya. Nah, itu dinamakan hmm, sisi empat Sakeri.
yang sebenarnya di sini persegi panjang, tapi tidak bisa dikatakan persegi panjang karena didefinisikan seperti itu. Jadi karena kita berada dalam geometri netral absolut tadi, kita tidak dapat mengatakan bahwa sudut C sama dengan sudut D, sama dengan 90. Dalam geometri Euclid, suatu sisi 4 Sageri adalah sebuah persegi panjang. Ya, ini contohnya. Jadi persegi panjang di sini eh, BC dan AD ini kongruen. Kemudian sudut ADB, DAB ya, DAB dengan ABC itu kongruen. Yang saat atas nggak bisa dikatakan 90. Dan ruas garis AB ini dinamakan alas. Kemudian garis CD dinamakan sisi atas. AD dan BC dinamakan kaki sudut. C dan sudut dinamakan unsur. Itulah sisi 4 Sakeri atau segi 4 Sakeri. Itu ciri-cirinya seperti itu. Nah, catatan karena kita berada dalam geometri netral, kita tidak dapat mengatakan bahwa besar sudut C itu eh, oh iya, pengen kredit. Aduh, karena ketutup apanya tadi? Bentar. Ya, ini hampir sama dengan persegi panjang, tapi ini. Nah, setelah cerita Sifat Sageri, geometri, sekarang ada namanya kesejajaran menurut si Gauss, Lobachsky, dan Boole, bukan dari Euclid. Kalau kesejajaran Euclid tadi bahwa ada garis titik, maka ada satu garis lain melalui T itu luar garis itu sejajar. Nah, kesejajaran teorema Gauss itu beda lagi. Sinar yang tidak memotong itu sinar yang memotong R pada arah kanan. Ya. Sinar yang tidak memotong R pada arah kiri itu Q1, ini P1. Sinar-sinar P1 dan Q1 sinar sejajar R. Jadi ini sejajar dengan R, garis R. Menurut Gauss dan Lobachsky dan Boole, maka dua garis dikatakan sejajar jika keduanya hampir berpotongan. Ada di perpotongan dijauhkan. Ya. Jadi mulai eh, protes dari geometrinya Euclid. Nah, selanjutnya ada teorema yang mengatakan bahwa P1 sejajar Q1, maka Q1 sejajar P1. Nah, yang terjadi adalah ini sifat simetrik. Jika P1 sejajar Q1 dan Q1 sejajar R1, maka P1 sejajar R1 disebut transitif.
Nah, dalam kesejajaran bersifat refleksif. Garis sejajar itu di melalui satu titik jauh tak hingga yang menurut Hilbert disebut titik akhir dua sinar. Yang sejajar dapat dikatakan sebagai dua sinar garis yang mempunyai titik akhir persekutuan di M. Suatu sinar melalui titik A, anggota berkas sejajar M, dinyatakan dengan AM. Untuk seluruh garis dapat juga dipakai simbol AM. Nah, yang terjadi seperti ini jadinya. Diketahui pada gambar itu misalkan AM dan BM, sinar sejajar dengan epsilon suatu sudut kecil sebarang. Jadi M-nya itu di jauh tak hingga. Cuman karena tahu jauh hingga jadi menggambarnya seperti ini. Dalam sudut BAM diambil satu sinar dari A yang dengan AM membentuk sudut yang lebih kecil. Kemudian dari nilai epsilon, misal sembah BM, memotong BM di C pada CM, yaitu C atas B, diambil titik D, sehingga CD sama dengan CA. Ini CD dengan CA itu sama. Nah, dalam segitiga CAD, maka segitiga itu adalah sama kaki, sudut CAD sama dengan sudut CDA. Sudut CAD kurang dari sudut CAD kurang dari sudut CAM, kurang dari epsilon. Sudut CDA kurang dari sudut CAM, kurang dari sudut BDA, DA kurang dari CAM sama dengan epsilon, kurang dari epsilon. Nah, jika B menuju ke tak hingga, sedemikian D mendekati A, maka sudut B mendekati nol. Sudut BDA mendekati nol ya, karena ke sana gitu. Boleh menyatakan atau satu teorema jika dua garis saja dipandang sebagai perpotongan di jauh tak hingga, sudut pada titiknya harus dipandang sebagai sama dengan nol. Nah, jika AM dan BM suatu sinar sejajar, maka bangun ABM disebut segitiga asimtotik. Jadi, jadi di situ tadi AM dan BM itu sinar sejajar, maka segitiganya asimtotik. Nah, M dan BM. Jadi gambar segitiganya ini membuka ini karena untuk menyatakan M-nya disertai. Nah, sifat segitiga asimtotik hampir sama dengan segitiga berhingga dalam Euclid. Nah, jika dua segitiga ABM, jika aksen B aksen M aksen, mempunyai ruas garis AB sama dengan A aksen B aksen artinya kongruen dan sudut A kongruen dengan sudut A aksen, maka sudut H sama dengan sudut B aksen. Sudut H sama dengan sudut B aksen. Ya. Nah, jika dua garis tidak berpotongan dan tidak sejajar,
Mereka mempunyai garis tegak lurus persekutuan. Ya. Ya, nanti ini untuk dibaca sendiri yang panjang ini. Nah, kemudian akan dijelaskan di sini pada saat D, B, maka sudut ADB itu lebih dari sudut DAI, yaitu sudut ADB siku-siku dan sudut DAI lancip. I atau L ya? L ya, L. DAI lancip. Nah, sudut D di M, maka sudut ADB kurang dari sudut DAL, yaitu sudut ADB sama dengan nol dan sudut DAI positif. Jadi pada pergeseran D, ini bergeser dari B ke M, sedemikian hingga ADB lebih dari sudut DAL, dan akhirnya sudut ADB kurang dari sudut DAL. Maka ada letak D antara B dan M sehingga sudut ADM ADB ADB sama dengan sudut DAL. Nah, ambil O titik tengah AD dan O ditarik garis F garis lurus BD, maka segitiga ODF kongruen segitiga OAE AB adalah garis tegak lurus persekutuan AL dan BM, dinamakan garis persekutuan tegak lurus BL dan DM. Nah, garis-garis tidak berpotongan yang tidak sejajar disebut garis-garis ultra paralel dan garis-garis hiperparalel. Nah, jika ada. Jadi di di situ membedakan kalau sejajar benar karena ada tegak lurus dikatakan persekutuan apa ultra paralel. Kalau garis sejajar biasa itu tidak sejajar, tidak paralel. Nah, ini untuk latihan tugas. Jelaskan kesejajaran Lobachsky memenuhi sifat relasi ekuivalen. Relasi ekuivalen itu kan ada refleksif, ada transitif, satu lagi apa? Simetris. Ya, kalau terbukti berarti ekuivalen. Yang kedua, dalam segitiga ABC ada satu lingkaran yang menyinggung sisi AB, BC, dan AC. Lukis. Nah, itu bisa tunjukkan bahwa pada segitiga ABC ada tiga lingkaran yang masing-masing menyinggung satu sisi dan perpanjangan kedua sisi lainnya. Nah, menyinggung. Artinya bisa kalau nomor satu itu segitiga ABC pada satu lingkaran menyinggung. Nah, artinya di situ akan ada garis bagi sudut, garis bagi segitiga. Ini perluasannya. Oke, sampai di sini. Hmm, stop dulu. Jadi lebih banyak yang memahami itu ya, ada urutan. Nah, nanti akan ada tidak urut. Tidak urut itu contoh di geometri eliptik nanti. Ini kan masuk ke Euclid urutan. Urutan itu antara antara A B C, B antara A dan C. Tapi kalau nanti geometri eliptik bumi bulat tidak bisa dikatakan B antara A dan C, tergantung dari mana karena dia garisnya kan berupa cincin lingkaran terbesar.
Oke, baik. Ada pertanyaan belum ada ya? Bingung ini ya. Nah, dibaca. Yang bisa berikan. Dikerjakan tugas. Tugas itu dikerjakan ya nanti dikumpulkan dikirim lewat email. Ya. Boleh ditulis tangan aja dalam PDF. Membuktikan kesejaran dan melukis. Dan saya kirim dulu ke gender. Yang sudah saya kirim itu untuk yang tugas yang terakhir 1, 2, 3 dikerjakan. Oke, baik Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan sampai di sini kita Mohon maaf, Pak. Tadi cukupin. tulis tangan ya, Pak? Ya, Pak. Ya, tulis tangan aja. Tulis tangan tapi jangan pakai tinta biru, susah ada tinta hitam. Oh iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Dan jangan pakai pensil, kadang-kadang juga nggak kelihatan. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, selamat istirahat. Besok ketemu pagi sampai siang ya Ya, Pak. di Ya, Pak. virtual. Ya. Ya, Pak, sampai siang. Iya, Pak. Berfoto dulu, Pak. Kita Oh, berfoto iya, dulu. iya. Nanti dilaporkan, dibuat Iya. ini SPJ-nya gitu. Kita foto dulu ya. Ya. Siap, Bu Siska, Bu Sola, eh, lihat kamera. Nah, kita hitung ya, sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kita pindahkan dulu. Oke. Sekali lagi ya, pakai pose. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih Pak Rodi Iya, Pak, dan sama-sama. semuanya sudah bergabung. Nah, Pak. kami live ya. Ya, Iya, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Siang.